Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda bersetuju dan jangan lupa follow sekali. Oke guys ya, menarik sekali. Lagi ramai di TikTok perbincangan mengenai film Malaysia yang susah masuk atau kurang begitu diminati oleh orang-orang Indonesia ya. Nah sebaliknya film-film Indonesia ada beberapa yang sangat sukses di pasaran Malaysia ya. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan bagi orang-orang Malaysia sendiri. Kenapa ya film Malaysia susah sekali untuk bisa viral atau bisa tembus, bisa laku keras di Indonesia. Sedangkan Indonesia mudah sekali, gampang sekali masuk ke Malaysia. Tapi untuk berkomentar lebih jauh, kita lihat lagi. Berikut ada orang Malaysia yang juga mengutarakan hal yang sama berikut ini. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita. Ini bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sharif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi kan, jangan lupa follow Oke guys ya, nampaknya orang-orang Malaysia ini mulai kesal ya. Mulai kesal bahwa negara kita Indonesia, meskipun dia tidak singgung atau sebut nama Indonesia, tapi arahnya ke negara kita guys ya. Jadi negara kita itu ya, dia merasa tidak adil karena tidak bisa menerima film mereka ya. Jadi dia berharap kalau film dari Indonesia bisa laku keras di Malaysia, maksud saya film Indonesia, nah sebaliknya juga gitu, film Malaysia harus laku keras
di Indonesia. Oke, kita lihat tanggapan dari orang-orang Indonesia berikut ini. Kalian udah lihat video ibu ini belum sih? Sumpah, ini lagi membicarakan mengenai Indonesia. Sama si mas-mas ini gitu ya. Intinya adalah dia bilang, kenapa sih orang Indonesia itu nggak mau mendukung film Malaysia gitu yang masuk ke Indonesia? Karena katanya film Malaysia Indonesia itu tuh nggak laku gitu. Sedangkan film-film Indonesia ataupun artis-artis Indonesia itu tuh orang-orang Malaysia pada tahu gitu ya. Jadi kayak mereka tuh nganggep kalau misalnya Indonesia tuh nggak mau mendukung mereka. Di videonya mereka bawa-bawa patriotisme dan juga nasionalisme gitu kan. Intinya kayak ayo bantu gitu negara kita sendiri gitu. Cintai produk lokal, karya seni lokal dan lain-lain. Gue ngerti maksudnya itu adalah kayak supaya cintai produk lokal dulu gitu kan. Cuman ini kalau misalnya udah bawa-bawa Indonesia gitu ya, gue merasa sebenarnya bukan nggak laku filmnya, tapi emang kayak nggak jelas aja gitu loh, nggak ada promosi. Gue bahkan nggak tahu ada film Malaysia yang masuk ke Indonesia. Harusnya ini tuh bukan masalah pengen membantu atau enggak gitu ya, tapi produser filmnya, rumah produksinya gitu loh, apakah sudah melakukan promosi besar-besaran di Indonesia atau belum, terus sesuai nggak dengan culture-nya Indonesia, ceritanya bagus nggak. Kita malah yang menurut gue Indonesia itu adalah salah satu negara yang terima-terima aja ada budaya luar masuk ke negara kita. Itu kemarin kalian lihat kan yang sempat viral juga, ada kebaya Korea. Kebaya dijadiin kebaya Korea. Contoh yang lain gitu ya, film Upin Ipin. Siapa sih yang nggak kenal Upin Ipin gitu ya? Itu kan dari Malaysia. Dan kita kalau misalnya itu nyambung dengan culture kita, ya pasti kita terima-terima aja selama itu asik. Jadi buat orang Malaysia gitu ya, please banget jangan dengerin tuh dua orang gitu ya. Mereka nggak paham. Harusnya kalau misalnya emang pengen menguasai suatu pasar, lo tuh harus ikutin bagaimana pasar tersebut. Belajarlah dari idol-idol gitu ya, terutama yang pangsa pasarnya itu adalah Indonesia. Berapa banyak konten yang mereka buat menjual nama Indonesia, dan juga berapa banyak gitu ya yang mereka lakukan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. So, buat orang itu gitu ya, sebelum kalian ikutin pasar, sebelum kalian melakukan promosi yang besar-besaran gitu ya, jangan berspekulasi sendiri kalau misalnya kita tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Malaysia. Ya udah segitu aja, semoga paham gitu kan. Peace, love, and gaul. Kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, ni bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita, dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil. Malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu. Gimana mau laku di luar filmnya? Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton. Dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah, ya makcik. Filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publicist film, dan content creator review film. Lagi ramai-ramai nih soal film Sheriff dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu sendiri. Beberapa bulan terakhir film dari Asia was a hit in Indonesian cinemas. Exhuma for Korea, dan saat ini yang sedang ramai ada How to Make Millions Before Grandma Dies from Thailand, yang sebentar lagi akan dapat 3 juta penonton juga di bioskop. Kedua film ini adalah dua film terlaris sepanjang masa dari Korea dan Thailand. Ada beberapa faktor yang mensukseskan kedua film tersebut. First,
The content itself is a great movie. Second, marketing. Hiring KOLs, mempunyai publicist and distribution team yang bagus. 3, rilis di beberapa theater chain dan bukan hanya di 1-2 chain bioskop. Karena di Indonesia chain bioskop itu banyak sekali. Jadi harus dapat distributor yang tahu benar filmnya mau dijual di mana. Also kalau perihal Matt Kilau dan Sheriff yang tidak diminati di Indonesia, jujur saya saja yang sangat aktif bahas film dan setiap minggu pergi ke event film, tidak mendapatkan kabar bahwa kapan Sheriff atau Matt Kilau akan tayang. Tiba-tiba saja sudah tayang di bioskop dengan limited release. Apabila saya yang aktif di komunitas film saja tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Jadi permasalahannya di sini bukan karena film Malaysia sepi peminat di Indonesia, bukan karena negaranya, tetapi karena filmnya sendiri tidak memenuhi faktor-faktor yang baik dalam berpromosi dan berdistribusi dengan baik. So my suggestion untuk distributor film Malaysia, jangan patah semangat. Let me remind you, Munafik horror movie was quite a hit in Indonesia. So there's still a way, cuma it hasn't hit the mark. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini, hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis, Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Love duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini gak bakalan bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ke tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian gak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Oke guys ya, jadi untuk orang-orang Malaysia ya, jangan kalian asal membuat film lalu kemudian berharap bahwa film itu akan mudah diterima atau laku di Indonesia. Asalkan punya karya film aja ya. Orang Indonesia ini nggak tolol-tolol amat. Kita mampu membedakan mana film yang bagus dan tidak bagus, mana yang berkualitas tidak berkualitas. Dilihat dari judulnya saja. Dilihat juga dari pemain-pemainnya dan juga desain posternya itu guys ya. Ya, selain kita berbicara tentang teknik marketing dan sebagainya ya. Kalau film yang kayak tadi tuh hantu bungkus ikat tepi melawan Pontianak, paku Pontianak ya. Ya, mungkin film-film itu bagi orang Indonesia udah ketinggalan zaman ya, terkecuali ditayangkan pada zaman-zaman film Susana ya, zaman-zaman dulu ya. Tapi kalau seiring dengan perkembangan zaman sekarang ya, selera orang Indonesia untuk bisa menikmati suatu film itu seleranya makin tinggi. Jadi ya orang-orang yang membuat film, baik film horor atau genre apapun ya, paling tidak kualitasnya itu filmnya ya, cerita filmnya ya, itu harus sudah benar-benar standarnya harus juga ikut selera dari penonton. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu, Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi min. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian, akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus.
minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Terima kasih atas komentarnya. Katanya Indonesia kaya, kenapa masih banyak orang yang datang ya sebagai pembantu rumah tangga dan buruh ya di negara Malaysia. Nah begini kakak, kalau secara teori di atas kertas negara kita ini sangat kaya sumber daya alam ya, dan banyak sekali potensi. Kan ini belum semuanya digali kakak ya. Kalau pemerintah kita, pejabat-pejabat kita amanah dan mereka kompeten, mereka bisa bekerja sebaik-baiknya untuk menggali semua potensi ini demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kami. Besar kemungkinan negara kami bisa lebih kaya dari negara-negara lain, termasuk negara Anda, ya. Nah, kalau Anda tanya kenapa banyak orang yang jadi pembantu rumah tangga di negara Anda, mohon maaf kakak ya, untuk menjadi pembantu rumah tangga dan buruh di Malaysia bukan destinasi yang menarik buat warga negara Indonesia, ya. Jepun dan Korea Selatan serta Taiwan dan Hong Kong itu mereka buka pintu untuk WNI untuk bekerja di negara mereka secara resmi ya, dengan menggunakan visa kerja secara resmi, dan gaji pun boleh 2 kali lipat 3 kali lipat dari Malaysia, tak payah kerja di Malaysia. Ini saya tak tahu juga kenapa banyak WNI yang masih datang ke Malaysia untuk bekerja ya, padahal gaji di sana hanya beza-beza sedikit daripada gaji di negara kami ya. Jadi buat WNI saya ingatkan, ada pekerjaan di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Jepang, di Korea Selatan. Itu mungkin Anda harus pertimbangkan untuk bekerja di negara-negara tersebut, karena itu banyak yang membuka jalur buat WNI dan itu resmi. Ya, semoga jawaban ini memuaskan buat Anda. Oke, masalah negara kita akan jadi kaya atau tidak ya kita serahkan lagi kepada semua pihak-pihak yang berwenang untuk bekerja sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas SDM, mengelola negara ini dengan amanah ya. Itu harapan dari kami. Semoga negara kami bisa mencapai kejayaan yang kita inginkan bersama. Terima kasih, selamat malam. Oke guys ya, bisa jadi ini salah satu faktor yang membuat orang Malaysia itu, mohon maaf ya, agak sedikit iri dengan Indonesia. Mereka menganggap bahwa kita ini di bawah mereka ya. Anggapan itu karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia ya. Dengan begitu stigma orang Malaysia terhadap Indonesia ini adalah negara yang miskin ya, negara yang mau aja dijadikan pembantu rumah tangga, ya mau bekerja untuk negara orang dan sebagainya, ya. Sehingga ini berpengaruh juga pada pandangan mereka mengenai industri perfilman, ya. Ketika film-film Indonesia laku keras di Malaysia, mereka seakan-akan tidak mampu atau tidak bisa untuk menerima kenyataan itu, ya. Mereka jelas mau bahwa ya seharusnya film-film Malaysia yang lebih diterima di Indonesia, karena orang Indonesia ini menurut mereka ya masih miskin, masih bodoh ya. Jadi semua film apa saja kalau sebar ke Indonesia mudah aja diterima ya. Jadi mereka nggak bisa menerima kenyataan kenapa film Indonesia ini bisa laku keras di Malaysia ya. Ya, kenapa bisa begitu ya? Karena orang Indonesia jangan Anda anggap remeh. Kita lebih hebat, lebih pintar dalam urusan marketing, dalam pembuatan film ya. Jadi ya orang Malaysia, hilangkan gengsi Anda. Kalau ingin belajar marketing, belajar proses pembuatan film yang berkualitas, ya belajar sama orang-orang Indonesia. Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Sebenarnya kalau dibilang ini soal nasionalisme agak kurang tepat juga sih. Karena ini murni preferensi atau selera aja sebenarnya gitu ya. Jadi bukan karena kita nggak suka produk negara tertentu terus kita nggak tonton, enggak. Ini murni karena emang nggak sesuai sama selera pasar aja udah gitu. Dari kacamata saya pribadi sebagai penonton, ada banyak juga kok film-film dalam negeri ya, film-film produksi Indonesia yang memang saya lewatkan karena tidak sesuai dengan preferensi saya dalam menonton film gitu. Nah memang mungkin dari segi kualitasnya menurut saya kurang sesuai atau bagaimana ya itu memang saya lewatkan aja. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita bisa lihat ke beberapa minggu terakhir, itu ada film dari Thailand, How to Make Millions Before Grandmother Dies. Itu film yang menurut saya luar biasa hype-nya gitu ya.
mungkin karena memang didukung oleh kekuatan cerita dan strategi marketing mereka yang memang oke gitu, sehingga bisa masuk di saat yang tepat ke pasar Indonesia gitu ya. Jadi saya rasa kurang tepat kalau ada narasi bahwa kami seolah-olah memboikot produk dari negara tertentu untuk masuk ke Indonesia. Itu nggak benar gitu sebenarnya ya. Ini murni karena preferensi atau selera aja udah. Nggak ada kaitannya sama memboikot atau nasionalisme. Harapan saya ke depannya semoga akan ada banyak film-film dari Malaysia yang bisa masuk ke Indonesia, yang bisa merebut hati dari penonton Indonesia. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Wow, guys, jarang-jarang ya ada orang Malaysia yang sejujur ini. Biasanya orang-orang Malaysia itu selalu membangga-banggakan negara mereka dan seakan-akan mereka tidak mau kalah dari Indonesia ya. Tapi ini ada salah satu rakyat Malaysia yang berterus terang dan dia jujur bahwa apa yang kita lihat selama ini itu hanya di kota-kota tertentu saja ya, tetapi di sebagian wilayah di Malaysia itu pembangunannya belum merata ya, masih banyak orang susah, masih banyak orang miskin ya, kurang lebih masih samalah dengan kita di Indonesia guys. Kenapa huruf Indonesia tak sama macam huruf sama? Yang tak sama itu sebutannya. Indonesia sebut A, B, C, D, F, G. Ada pengaruh Belanda. Belanda pengaruh nenek moyang Indonesia. Huruf mati, konsonan, kita akan gabung dengan salah satu huruf vokal supaya ada bunyi dan mudah untuk kita nak beza. Contoh, huruf B, D, bunyi lebih kurang sama. Maka digabung dengan huruf vokal. Jadilah B, D. Belanda pun pernah jajah Malaysia, tapi tak ada pun nenek moyang kita sebut huruf macam tu. Betul. Belanda pernah jajah, pernah berada di tanah kita, tapi sekejap je, tak sempat pun nak pengaruh bidang pendidikan. Malaysia, Indonesia, India, Amerika pun tak silap dia pernah jajah. Antara fokus dia nak kuasai perdagangan rempah. Oke guys, kita nggak usah fokus di persoalan ekonomi politik. Nanti ini malah melebar, meluas kemana-mana ya, kita saling kesal, saling emosi, nggak ada guna ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan mengenai film tadi ya. Kenapa film Malaysia kurang diminati atau kurang laku keras di Indonesia, sedangkan film-film Indonesia banyak yang sudah berhasil menembus pasaran di Malaysia ya. Dari beberapa komentar netizen tadi, ini bukan terkait dengan nasionalisme ya, tetapi ini lebih kepada faktor marketing dan juga bagaimana film tersebut bisa diminati atau tidak ya, daripada kualitas filmnya, story dari filmnya tersebut ya, itu sangat mempengaruhi orang mau nonton atau tidak ya. Jadi untuk rakyat Malaysia ya, nggak usah baper, nggak usah emosi, nggak usah merasa kesal dengan Indonesia lantaran film kalian tidak laku ya. Tapi
kalian ya harus turunin ego dikit ya, untuk bisa belajar dari orang-orang Indonesia mengenai strategi marketing dan juga bagaimana film ini bisa laku keras, bisa mendapatkan pasaran di negara-negara lain, itu caranya seperti apa. Nah, kalian perlu belajar juga nih ya dari orang-orang Indonesia. Jangan menganggap bahwa di Indonesia ini tidak perlu untuk dipelajari apapun ya. Setiap negara itu bisa kita pelajari, ada kelebihan, ada kekurangan. Kita cari tahu kalau misalnya negara tersebut punya kelebihan, ya kita pelajari apa yang menjadi kelebihan itu yang bisa kita terapkan di negara kita ya. Saya berharap semoga ya film-film Malaysia dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa diminati oleh masyarakat Indonesia, bisa laku keras di pasaran Indonesia. Ya karena lumayan ya, kalau film Malaysia bisa disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia, itu lumayan sekali penghasilannya. Karena dari jumlah penduduk ya, kita jauh lebih banyak daripada Malaysia ya. Malaysia itu penduduknya kurang lebih banyak kan provinsi Jawa Barat guys ya. Tapi kalau untuk penduduk Indonesia secara keseluruhan ya, yang hampir 300 juta penduduk ini, kalau satu filmnya bisa laku di pasaran Indonesia, wah, orang yang membuat film itu ya, atau kru-kru filmnya bisa kaya raya ya dari hasil penjualan filmnya. Oke guys, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.